Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Masih surat Al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat-ayat yang kita baca dalam surat Al-A'la, di antaranya Allah menjelaskan fadzakir, maka beri peringatan, nasihati. Yakni nasihati oleh engkau bil Quran, dengan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi nasihat, menjadi peringatan untuk kita semua hamba-hamba Allah. Inna fa'atiz dzikra, jika bermanfaat peringatan. Jadi ada orang yang bisa menerima nasihat, ada orang yang ingin mendengar nasihat, ada orang yang mencari nasihat, sebaliknya ada orang yang tidak mau menerima nasihat. Jadi ada dua golongan, ada yang mau menerima nasihat, ada yang tidak mau menerima nasihat. Kemudian bagaimana tanda orang yang mau menerima nasihat? Sayadzakkaru may yakhsha. Sayadzakkaru, akan menerima peringatan. Biha, dengan itu peringatan Al-Quran. Siapa yang akan menerima nasihat itu? Siapa? May yakhsha, orang yang hatinya ada rasa takut kepada Allah. Tanda orang yang takut kepada Allah, hatinya menerima nasihat. Babari dielingan, babari diomean. Eta ciri jelma dina hatena aya sieun ku pangeran. Mudah-mudahannya urang sadayana sin kagolongkeun jelma nu sieun ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang hatinya ada rasa takut kepada Allah, dia akan merindukan nasihat. Dia akan mencari nasihat. Dia akan menyimak nasihat. Dia akan menerima nasihat. Itulah orang-orang yang ada rasa takut di dalam hatinya. Aiman khalaqallahu fi qalbil khasyah, akan menerima nasihat itu orang yang Allah ciptakan di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Kita ini harus takut kepada Allah, harus ada rasa takut kepada Allah. Wa hadza wa'dun minallahi ta'ala, dan ini adalah janji dari Allah Ta'ala. Sayadzakkaru may yakhsha. Ya, sayadzakkaru may yakhsha, ini adalah janji dari Allah. Bi anna man yakhsha yahsulu bihil itti'ad wa yantafi'u bih. Dengan sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, maka hasil baginya menerima nasihat dan bermanfaat baginya nasihat. Ya, usahakan kita ini harus ya mendengar nasihat, peringatan, bimbingan, utamanya dari Al-Quran, utamanya dari hadis-hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari para ulama Allah itu. Jadi yang akan menerima nasihat ketika di dalam hatinya ada rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Hati-hati ya. Kalau kita mendengar nasihat, usahakan ya, terima oleh kita, renungkan oleh kita ya. Itu nasihat-nasihat agama masukkan ke dalam hati kita. Wa yatajannabuhal ashqa. Sebaliknya ada orang yang enggan menerima nasihat, menjauhi nasihat, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau ya. Begitu dinasihati ada maneh nage can bener. Karena ada seperti gitu. Orang itu zaman sekarang banyak diingatkan, maneh nage can bener, ngomong we ajengan teh. Hubu dunia ulah hubu dunia, maneh nage hubu dunia. Duh, jangan balik-balikeun. Padahal ieu mah keur nyaritakeun pepeling. Aya pepeling mah. Sama kanu ngomongna pepeling. Hati-hati, kita jangan anti terhadap nasihat, bahaya. Dicap oleh Allah, orang yang tidak mau menerima nasihat sudah Allah cap, wa yatajannabuha al-ashqa, dan menjauhi atas peringatan agama, peringatan Quran, al-ashqa, orang yang celaka. Di mana jelema teu daek ngadengen nasihat, narima nasihat, cilaka. Bakal panggih jeung cilaka, akan jumpa dengan kecelakaan orang yang tidak mau menerima peringatan. Ini Allah yang mengatakan wa yatajannabuhal ashqa, dan menjauhi kepada itu peringatan Al-Quran, meninggalkan, dia tidak perhatikan nasihat-nasihat Al-Quran. Quran menjelaskan nasihat, dia gak dengar, pura-pura tuli, api-api torek, teu hayang ngadenge, dah kadek dah. Ya, di mana urang keur ngaji teu hayang ngadenge nasihat, bahaya. Disibukkan dengan apa? Pikiran kita macam-macam. Ade, ya, di mana aya nu nganasehatan, ya, diperhatikan, regepkeun, dangukeun, bisi kaasup kana ancaman ieu. Wa yatajannabuhal ashqa. Ade urang di pengajian ngarobrol weh. Ya, batur keur nyaritakeun nasihat, ajengan keur nyaritakeun nasihat, ieu bakal kah ngobrol weh. Ah, kade bisi kaasupkeun kana ayat ieu, wa yatajannabuhal ashqa, dan menjauh, tidak mau mendengar, tidak memperhatikan terhadap nasihat Quran, nasihat agama, orang yang celaka. Jadi di antara tanda orang yang celaka, mereka calon-calon orang celaka itu tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'anul. Akan baik tuh, dia akan baik. Aku mah aing wah geus kitu mah hese tah. Di mana geus hirupna kumaha aing pek teh maot nage kumaha aing we. Ka di akhirat teh kumaha aing gitu. Oh. Bujang-bujang geus maot geus geri rek kumaha aing. Stroke rek kumaha aing. Gumede jelema teh. Nah, di antara ciri jelema gemede teh mung narima nasihat, mung diomean, mung dibenerkeun, eta jelema gumede nu kitu teh. Matak dinidas ku Allah, ditentukeun ku Allah, wa yatajannabuhal ashqa, jeung ngajauhan, teu daek ngadengekeun, tidak mau mendengarkan, tidak mau menyimak terhadap peringatan-peringatan Al-Quran,
terhadap nasihat-nasihat Al-Quran. Siapa? Al-ashqa, orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita sekalian tergolong orang yang celaka. Tanda orang celaka, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau menerima nasihat, tidak mau diarahkan kepada nasihat. Torek we dedaek ngadengekeun, hare-hare teu perhatian. Nah, ini bahaya ya. Ini bahaya, ngerti anak-anak santri, bahaya ya. Itu bahaya. Orang yang tidak mau menerima peringatan Al-Quran, bahaya. Allah sudah menegaskan orang tersebut orang yang celaka. Na'udzubillah min alladzi yaslan naral kubra, yang akan masuk ke neraka yang sangat besar, api yang sangat besar, yakni api neraka nanti di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang enggan, yang tidak mau, yang tidak perhatian terhadap nasihat-nasihat agama. Di bejaan salah kumakuring, bahaya, gitu, bahaya, hati-hati. Kalau kita salah diingatkan lalu kita tidak mau menerima nasihat, ya hati-hati ya, jangan sampai datang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dicap orang tersebut adalah orang yang celaka. Jadilah orang yang menerima nasihat. Orang yang menerima nasihat, mereka orang-orang yang beruntung. Sok dangukeun nasihat ti saha wae. Pokoknya mah nasihat agama ti saha wae, asa nu bener nya, puguh coretna bener anu diomongkeunana ti saha wae, dari siapapun kita terima, baik dari guru kita, baik dari orang lain, siapapun, asal itu betul nasihat agama yang membimbing kita menuju pada ridha Allah, kita dengarkan, kita simak, kita jalankan. Kata sadayana adanya ulah aya bahasan-bahasa manege dejan bener. Nitah we ka batur balik can bener. Eta jeung anu kudu ngomong we hungkul, manehna ge can bener ulah kitu. Nya, ulah kitu, tarima we. Rek si saha we, nya. Rek ti guru urang, rek di lain guru urang, ti ulama nu upama eta nasihat, nasihatna komo nasihat Al-Qur'an, ku urang kedah ditampi. Ya, jadi ada dua golongan manusia, ya, ada yang menerima nasihat dan ada yang anti terhadap nasihat. Mereka orang-orang yang menerima nasihat, mereka orang-orang yang selamat, yang beruntung, yang bahagia. Mereka orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, nasihat agama, nasihat Quran, mereka orang-orang yang celaka. Wal iyadu billah min dzalik. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam neraka mereka tidak mati, hidup terus. Sudah habis, hancur, dihidupkan kembali. Hancur, dihidupkan terus. Kalau dia ada iman, ya ada harapan selamat, akan dikeluarkan dari neraka. Tapi kalau tidak ada iman, selama-lamanya diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya, terus disiksa oleh Allah. Disiksa. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah selamatkan kita semua. Allah selamatkan kita semua dari azab Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju wal ma'ab.